sumber energi Daoqi Xiaoyan telah meningkat sebanyak 300 juta, yang merupakan keuntungan besar bagi Xiaoyan. Xiaoyan tidak terus berlatih dengan rakus dan perlu bertarung. Pada saat ini mata Xiaoyan menunjukkan cahaya pemikiran. Hei, apakah ada tempat lain di lantai 6 di mana kau bisa mendapatkan sumber energi yang melimpah? Tanya Xiaoyan. Setelah itu dia berdiri dan menyerap semua ramuan energi yang telah dia dapatkan sebelumnya. Sekarang masih ada 5 buah Maulua yang tersisa. Jika dia hanya membutuhkan energi iblisnya, dia dapat menelannya sesuka hati. Tetapi yang benar-benar diperhatikan Xiaoyan adalah sumber energi murni yang terkandung dalam buah Maulua. Buah ajaib Maulua ini tumbuh di lantai 6, tetapi aku telah menyapu sekitarnya. Ada sekitar 5 atau 6 pohon Maulua, dan buah Maulua di atasnya telah diambil. Ucap Yao Xio menghela nafas dan terlihat sangat menyesal. Xiaoyan tidak mengatakan apa-apa tetapi sedikit mengangguk. Kalau begitu ayo pergi ke lantai 7, ucap Xiaoyan dengan singkat. Setelah ramuan energi dalam tubuh dipromosikan untuk kebutuhan, beberapa orang kuat tidak akan ragu untuk memasuki tingkat yang lebih tinggi dari menara pembunuhan. Siapapun yang mencapai tingkat tertinggi terlebih dahulu akan menerima banyak manfaat. Segera Xiaoyan menyapu di depannya dan seberkas cahaya di lantai 7 tidak sulit ditemukan. Karena setiap lapisan kira-kira sama dan sinarnya luar biasa dan bisa dilihat dari kejauhan. Pada saat ini mata Xiaoyan menunjukkan keterkejutan. Dia tahu bahwa selama Xiaoyan pergi ke lantai 7, dia sangat mungkin untuk menyingkirkan Xiaoyan. Seketika ketiga sosok itu menghilang ke dalam seberkas cahaya dan semuanya berhasil mencapai lantai 7. Tidak lama setelah ketiga sosok itu menghilang, sesosok tiba-tiba muncul di lantai 6. Matanya menyapu sekeliling tetapi dia tidak menemukan apa-apa. Seharusnya tidak. Aku sudah sangat cepat. Apakah mereka sudah pergi ke lantai 7? Ucap orang itu. Dia mengerutkan kening dan menunjukkan senyum tak berdaya dan pahit. Sosok ini tidak lain adalah Senju yang telah ditinggalkan oleh Xiaoyan. Dia akhirnya mendapatkan cukup energi dan memenuhi syarat untuk memasuki lantai 6. Tetapi tanpa diduga dia telah sepenuhnya ditinggalkan untuk yang kedua kalinya oleh Xiaoyan dan Taijing. Tidak, sepertinya aku tidak berada di garis yang sama. Ucap Senju berpikir sejenak dan segera menggerakkan tubuhnya. Dia terus mencari energi. Jika dia terus bergerak maju, dia pasti akan mengejar tim pada suatu waktu. Beberapa orang sangat ingin melarikan diri, sementara dia sangat ingin mengikuti Xiaoyan. Dan apa yang menginstruksikan Senju hanyalah firasat yang tidak menyenangkan di dalam hatinya. Ribuan orang telah memasuki menara pembunuhan. Dan saat ini semua orang terjebak di menara pembunuhan dan tidak tahu kapan harus keluar dari sini. Namun di antara konsumsi waktu yang terus-menerus, masih ada beberapa orang yang tidak cukup sabar dan memilih untuk terus melanjutkan. Semakin tinggi tingkat menara pembunuhan, maka akan semakin sedikit orang. Tetapi Xiaoyan tidak membabi buta mengejar kecepatan. Bagaimanapun tujuan Xiaoyan bukan hanya keterampilan bertarung kuno. Sebelum mengetahui keterampilan bertarung kuno, tujuan Xiaoyan adalah untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Pada saat ini mereka telah tiba di lantai 7 yang masih gelap. Dan sosok Xiaoyan terkondensasi dari seberkas cahaya. Dia langsung melihat sekeliling dan tidak menemukan Taijing. Dan dia sedikit gembira. Pada saat ini mereka telah tiba di lantai 7 yang masih gelap. Dan sosok Yao Xio terkondensasi dari seberkas cahaya. Dia langsung melihat sekeliling dan tidak menemukan Taijing. Dan dia sedikit gembira. Semuanya seperti yang aku harapkan. Masih ada banyak ruang di lantai 7. Kemungkinan ketiga orang itu bisa bertemu ketika mereka memasuki balok pada saat yang sama sangat rendah. Orang ini benar-benar menjijikan. Untungnya aku telah meninggalkan mereka di belakang. Ucap Yao Xio dengan bangga. Pada saat ini cahaya di tangan Yao Xio melintas. Dia memadatkan buah ajaib Maulua dan ketika dia mengangkat tangannya, dia langsung melemparkannya ke mulutnya. Wuss! Seketika terlihat kilatan cahaya dingin. Yao Xio sedikit tertegun karena buah ajaib Maulua tidak terlempar ke dalam mulutnya. Ketika dia melihat ke bawah, tidak hanya Maulua tetapi juga tangannya sendiri hilang. Yao Xio tiba-tiba menoleh dan melihat dua sosok yang menatapnya. Wajah Yao Xio tiba-tiba memutih dengan keterkejutan tak terlukiskan. Tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 3 orang juga dapat muncul di lantai pertama pada saat yang sama.
Probabilitas ini sangat rendah dan hampir tidak mungkin. Ucap Yoshio di dalam hatinya dan Tai Ching-lah yang memotong tangannya. Hanya dengan beberapa nafas, telapak tangannya tumbuh lagi tetapi Maulua muncul di tangan Xiaoyan. Itulah yang aku katakan. Apakah kau telah dikendalikan oleh orang lain? Ucap Xiaoyan memandang Yoshio dengan acuh tak acuh. Dan yang terakhir langsung tersenyum. Saudaraku, apa yang kau bicarakan? Maulua ini juga satu-satunya untukku. Tidak mudah untuk menemukannya. Seharusnya ini hanya sisa-sisa yang aku dapatkan. Ucap Yoshio berkata dengan senyum asam. Tai Ching, lakukanlah. Orang ini tidak memiliki kejujuran dan tidak ada gunanya menyimpannya. Ucap Xiaoyan melambaikan tangannya dan berkata dengan dingin. Seketika pedang Tai Ching di tangannya dingin dan langsung melesat ke arah Yoshio. Ketika dia menatap Yoshio, niat membunuh yang kuat melonjak keluar dari matanya yang indah. Baiklah, aku akan membereskannya. Ucap Tai Ching menjawab dengan lembut. Setelah mengatakan itu, dia menggerakkan tubuhnya dan melambaikan pedangnya untuk menusuk Yoshio di langit. Tunggu, saudaraku, jangan terburu-buru. Lihat, aku telah menyimpannya untuk saudaraku. Ada 6 di sini. Tolong ambil dengan senyuman. Ucap Yoshio memegang 6 buah ajaib di tangannya dan dengan hormat mendedikasikannya untuk Xiaoyan. Pedang Tai Ching harus berhenti lagi. Xiaoyan melambaikan tangannya dan memasukkan 6 buah Maulua ke dalam cincin penyimpanannya sendiri. Ditambah 5 sebelumnya, total ada 11 buah ajaib Maulua. Dia hanya perlu menunggu kesempatan. Terobosan Xiaoyan ke akhir periode bintang 9 tidak jauh. Dia tidak terus memperhatikan Yoshio sekarang, tetapi melirik sekeliling. Di sini sangat sepi. Sepertinya mereka yang pertama mencapai lantai 7. Tentu saja hanya terlihat seperti ini. Faktanya kecepatan Xiaoyan tidak cepat atau bahkan lebih lambat. Karena butuh banyak waktu untuk meningkatkan kekuatannya. Sementara kekuatan keabadian lainnya secara alami tidak peduli dengan sumber energi. Mereka hanya menyerap energi dan terus menyapu ke tingkat tinggi menara pembunuhan. Jelas mereka tidak ingin menjadi yang pertama tiba di sini. Sebaliknya keheningan di sekitar mereka membuat Xiaoyan merasa sedikit aneh. Pada saat ini kekuatan jiwanya di lantai ini telah menyebar. Dan Xiaoyan sedikit mengerutkan keningnya. Seluruh menara pembunuhan diselimuti sihir seperti kabut abu-abu. Jadi hanya ada sedikit yang bisa dilihat. Hanya kekuatan jiwa yang kuat yang dapat dengan jelas melihat sekeliling. Hati-hati, ada penyergapan di sini. Ucap Xiaoyan berkata dengan pelan. Ketika Yoshio mendengar kata-kata itu, dia langsung melihat sekelilingnya dengan waspada. Adapun mata Tai Ching yang indah matanya sedikit kental. Pada saat ini jiwa-jiwa Yoshio dan Tai Ching gemetar, dan tubuh mereka meringkuk tanpa sadar, seolah-olah mereka sangat kesakitan. Mata Xiaoyan juga berat, tetapi tanda Shizun melintas di alisnya saat ini. Dan avatar pemakan jiwa langsung menyatu dengan tubuh aslinya jadi Xiaoyan tidak terpengaruh. Serangan jiwa, ucap Xiaoyan dengan terkejut. Namun saat ini Xiaoyan juga berpura-pura tidak bisa bergerak sampai 3 tali meraung ke arah Xiaoyan dan 3 lainnya dari ujung jauh seperti ular panjang. Meskipun begitu Xiaoyan tidak secara paksa melawan, tetapi dia memilih seperti Tai Ching dan Yoshio. Mereka diikat dengan kuat oleh tali itu. Adapun Tai Ching dan Yoshio, keduanya terlihat sangat menyakitkan, yang menunjukkan bahwa serangan jiwa seperti itu sangat kuat. Kekuatan jiwa yang kuat jauh lebih kuat dariku. Apakah itu kekuatan jiwa di atas domain? Ucap Xiaoyan bergumam di dalam hatinya. Tepat setelah mereka bertiga diikat oleh tali, 3 atau 4 sosok perlahan muncul dalam kabut abu-abu dan menatap mereka dengan mata burung. Mata Xiaoyan menyapu ketiga orang itu lalu mengerutkan keningnya. Kekuatan ketiga orang itu tidak lemah. Ada langkah keempat dan langkah ketiga dan kedua. Tetapi tidak ada kekuatan jiwa yang lebih kuat dari yang dibayangkan oleh Xiaoyan. Pada saat ini 3 orang di depan mereka memiliki kekuatan jiwa terkuat hanya tingkat suci. Tetapi pada saat ini memang kekuatan jiwa yang sangat kuat yang menghancurkan Tai Ching dan Yoshio. Untungnya Xiaoyan memiliki avatar pemakan jiwa dengan puluhan juta jiwa sebagai perlawanan. Jadi dia tidak akan terpengaruh. Lakukan dengan cepat dan jangan beri mereka kesempatan. Ucap salah satu dari orang itu. Ini adalah transmisi jiwa. Tetapi Xiaoyan menangkapnya melalui kekuatan jiwa avatar pemakan jiwa yang memisahkan puluhan juta jiwa.
Tentu saja saat ini pria kuat dengan kekuatan jiwa tampaknya memiliki kekuatan yang kuat memilih untuk bersembunyi dan di balik layar. Sangat mungkin dia melakukan ini karena kekuatannya tidak kuat dan menghindari terhapus oleh satu gerakan. Jadi dia memilih untuk bersembunyi. Dia membantu dengan kekuatan jiwa. Dan 3 orang yang datang di depannya adalah pedang jagal. Mereka bertiga sudah menjara saat ini. Mereka juga mengikat Xiaoyan dan 2 lainnya dengan tali agar tidak mengalami kegagalan. Manusia terkuat adalah langkah keempat. Pada saat ini dia memimpin dalam meraih dada Taijing dengan 5 jarinya menjadi cakar. Tidak peduli kekuatan keabadian apapun, jantung selalu menjadi salah satu kelemahan keabadian. Apakah itu manusia atau dewa? Setidaknya keabadian kaisar tidak dapat menyingkirkan kelemahan fatal tubuh. Tentu saja bahkan jika keabadian langkah kelima kehilangan jantung, itu tidak dapat rusak parah. Bahkan dikatakan bahwa jika ingin menangkap jantung langkah kelima, itu harus menerobos tulang-tulang keabadian. Sayangnya 5 jari pria itu menusuk dada Taijing. Tetapi saat ini kekuatan keabadian yang kuat meluap dari tubuh Taijing. Bahkan jika Taijing benar-benar kehilangan kesadaran pada saat ini, kekuatan keabadian di tubuhnya masih akan melindungi tuannya saat ini. Setelah daging dan darah pecah, ada juga tulang emas di depan jantung yang sangat keras. Pria itu tidak mematahkannya dengan satu gerakan. Dia segera meninju kelima jarinya dan menghancurkannya dengan keras. Bom! Dia memukul tulang dada Taijing dengan berat. Bagaimanapun ini adalah langkah keempat. Pukulannya mengandung kekuatan keabadian membuat suara klik tulang keabadian milik Taijing. Dan pukulan kedua pria itu siap untuk mengayunkannya lagi. Pada saat ini Taijing setengah daging dan darah tetapi matanya tetap kosong. Meskipun dia membuka matanya, tidak ada jejak jiwa di matanya. Rasa sakit seperti itu masih belum membangunkannya dari ilusi. Jika pukulan kedua jatuh lagi maka tulang keabadian Taijing akan patah. Begitu jantungnya diambil dan tulang abadi rusak, bahkan langkah kelima itu akan rusak parah. Akan ada bahaya yang menimpanya. Adapun ekspresi Xiaoyan, dia tidak bergerak. Pada saat yang sama ada juga seorang pria di depannya. Kekuatannya adalah yang terlemah. Dia pada langkah kedua dan memandang Xiaoyan dengan aneh. Karena dia belum pernah melihat dewa petarung biasa di sini. Sungguh luar biasa. Bagaimana dewa petarung biasa bisa sampai pada titik ini? Ucap pria di langkah kedua mencibir dan menatap Xiaoyan dengan sinis. Jelas pria itu berpikir bahwa Xiaoyan, Taijing, dan Yoshio terjebak dalam ilusi. Jadi dia tidak memberi perhatian khusus padanya. Yang utama adalah mata Xiaoyan terlalu rata dan tidak ada fluktuasi dalam ekspresinya. Tampaknya seperti dia benar-benar terjebak. Namun tepat ketika pria langkah kedua itu mencibir, dia benar-benar merasa bahwa Xiaoyan dapat dimusnahkan dengan pukulan yang acak. Melihat Xiaoyan di matanya, dia perlahan mengangkat tangannya dan matanya. Karena kau telah mengucapkan kata-kata terakhirmu, aku akan memenuhimu. Jatuh di sini memang puncak dari hidupmu. Ucap suara datar Xiaoyan keluar perlahan. Dan itu jatuh ke telinga ketiga orang itu seperti guntur. Xiaoyan menarik kembali lengannya dan di telapak tangannya dia tiba-tiba menggenggam jantung abadi pria langkah kedua di depannya. Bajingan, bagaimana ini bisa? Dia tidak dikendalikan oleh ruang ilusi. Ucap langkah kedua pria itu memuntahkan seteguk darah besar. Dan menatap Xiaoyan dengan ngeri dan suaranya sangat keras hingga dia meraung dengan serak. Pukulan kedua pria di langkah keempat seharusnya langsung meledak. Dan matanya juga menatap Xiaoyan dalam sekejap seketika dia tiba-tiba mengerutkan keningnya. Saudara Luo Sengda, saudara Yihu, selamatkan aku. Dia telah mengambil jantungku. Ucap pria itu terus mengaum. Dia menatap Xiaoyan di depannya dengan tatapan yang dingin. Dia meremas 5 jari jantung emas itu dan perlahan-lahan mengarahkannya dan wajah pria itu tampak pucat. Sial, beraninya kamu. Ucap pria di langkah keempat bernama Luo Sengda. Bahkan ketika dia memarahi Xiaoyan, disertai dengan suara itu adalah tekanan kuat dari pria kuat keabadian di langkah keempat yang langsung menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan tidak lambat, dia perlahan menatap Luo Sengda. Wajahnya tenang dan mengerikan dan kemudian kelima jarinya tiba-tiba menegang. Bom! Dengan pukulan jantung emas di tangannya mulai meledak. Pria yang kehilangan jantung keabadiannya tiba-tiba memuntahkan seteguk darah besar lagi dan jatuh dari langkah kedua ke langkah pertama dalam sekejap. Untungnya masih ada kekuatan keabadian di tubuhnya sehingga dia tidak akan jatuh ke dewa petarung biasa. Kenapa?
Apa kau tidak berani? Ucap Xiaoyan menghancurkan jantung pria keabadian itu. Dan bahkan perlahan-lahan memasukkan darah keabadian itu ke dalam botol gioknya sendiri. Adapun pria yang melihat adegan ini secara alami merasa seperti disambar petir. Yang hampir setara dengan melihat Xiaoyan mengambil kekuatan keabadiannya yang membuatnya menerimanya. Yihu, ambil tindakan untuk berurusan dengannya. Dan berikan kedua yang lainnya kepadaku. Ucap pria bernama Luo Shengda adalah yang terkuat dari ketiganya. Dan dia adalah langkah keempat dari keabadian Kaisar. Adapun pria lainnya yang bernama Yihu itu sedikit lebih lemah. Yang merupakan langkah ketiga. Dia sangat fokus dan tiba-tiba menatap Xiaoyan. Luo Shengda dan Yihu juga terkejut. Jelas mereka merasa aneh karena Xiaoyan tidak diserang oleh jiwanya. Adapun Taijing dan Yoshio yang sangat kuat namun mereka tidak bisa bertahan. Sementara Xiaoyan seperti bukan siapa-siapa, dia bisa tidak terpengaruh dengan ilusi ini. Apalagi tindakan sengit Xiaoyan barusan membuatnya merasa bahwa Xiaoyan tidak biasa. Dan bisa sampai di sini sama sekali bukan dewa petarung biasa. Hei, kalian bertiga. Biarkan aku menebak di mana saudara laki-laki dengan kekuatan jiwa yang lebih kuat disembunyikan. Ucap Xiaoyan bergumam. Dan begitu suaranya keluar, mata Luo Shengda juga mengembun ke arah mata Xiaoyan lagi. Yihu, jangan menyia-nyiakan usaha apapun untuk membunuhnya. Ucap Luo Shengda berteriak dengan suara yang keras. Dan Yihu mengangguk dengan sungguh-sungguh. Tidak, ada yang salah dengan orang ini. Ayo bunuh dia dulu. Ucap Luo Shengda sepertinya menyadari sesuatu. Dia berbalik dan langsung menyerah membunuh Taijing dan Yoshio. Tetapi menatap Xiaoyan dengan keras. Jelas sangat mengerikan bagi Xiaoyan untuk bisa tetap terjaga. Dan dia bisa menembus dada keabadian di langkah kedua dalam sekejap mata. Bagaimana dewa petarung biasa bisa melakukan ini? Pada saat ini Luo Shengda telah sampai pada kesimpulan di dalam hatinya bahwa Xiaoyan sangat kuat. Mungkin itu adalah yang terdalam dan terkuat tersembunyi di antara ketiganya. Xiaoyan harus diselesaikan dulu. Luo Shengda sudah takut saat ini, tetapi tidak ada jalan keluar sekarang. Dan dia harus mencoba untuk mengetahui apakah Xiaoyan seperti yang dia duga. Hei, apakah kalian akan bermain 3 lawan 1? Ucap Xiaoyan dengan mata polos. Hahaha, kami bertiga terbiasa bekerja sama. Jadi apapun yang kita hadapi, kita semua mengambil tindakan bersama. Mengapa? Apakah kau takut? Ucap suara dingin Luo Shengda. Xiaoyan mencibir ketika dia mendengar kata-kata itu dan berkata perlahan. Itu tidak benar. Tidak apa-apa bagi kita bertiga untuk berurusan satu persatu. Mengapa kau tidak mengundang jiwa yang tersembunyi di belakangmu keluar bersama? Kalau tidak, kalian bertiga tidak punya kesempatan untuk menang. Ucap Xiaoyan. Hahaha, ini gila. Tapi aku bertanya-tanya mengapa kau tidak dikendalikan. Tapi ini tidak cukup untuk membuatmu begitu bangga. Ucap Luo Shengda mendengar kata-kata dan pembuluh darah biru melonjak di antara dahinya. Pada saat ini dia perlahan mendekati Xiaoyan. Dan kekuatan keabadian di tubuhnya mengalir. Mereka bertiga tidak berani ragu-ragu. Kekuatan keabadian yang kuat menyapu keluar dari ketiga orang itu. Dan kabut abu-abu di sekitar mereka ada di mana-mana. Mereka bertiga memegang senjata mereka sendiri. Adapun Luo Tong di langkah pertama memegang pedang yang panjang. Dan cahaya yang melintas di tangan Yihu persis sama dengannya. Orang-orang terlemah juga sama. 3 sepertinya diukir bersama, bahkan senjata mereka juga sama. Pada saat ini cahaya kemasan tiba-tiba muncul di dalam kabut abu-abu. Dan membuat seluruh area di sekitarnya tampak menyala. Bom! Pada saat ini cahaya kemasan Luo Shengda meraung seperti binatang buas. Mereka bertiga bergegas keluar pada saat yang sama. Membentuk pengepungan Xiaoyan dan meraung ke arah Xiaoyan. Kekuatan keabadian mengalir di atas tubuh mereka. Mengalir di atas pedang di tangan mereka dan seluruh ruang di sekitarnya tampak bergetar. Dapat dilihat betapa kuatnya kekuatan yang diberikan oleh ketiganya bersama-sama. Raja Bintang Zan. Ucap mereka bertiga mengangkat pedang di tangan mereka bersama-sama dan memotongnya dengan marah. Seluruh udara sepertinya telah diperas kering dalam sekejap. Seketika ketiga orang itu berubah menjadi pedang setengah bulan dan menyelimuti Xiaoyan tanpa ampun. Ketiga pedang itu sangat megah, menghalangi lingkungan Xiaoyan yang sepertinya membuat Xiaoyan tidak punya tempat untuk bersembunyi. Xiaoyan melihat ketiga pedang dalam sekejap mata dan cahaya dingin melintas di matanya. Pada saat ini sepasang sayap Valkyrie di belakangnya tiba-tiba mengembun. Dan 3 sinar cahaya telah tiba, tetapi sosok Xiaoyan telah menghilang dengan aneh. Wah, apa? Kecepatan yang sangat cepat. Ucap Luo Shengda dengan mata kental.
Mereka tidak pernah berpikir bahwa kecepatan Xiaoyan begitu mengerikan. Dan dalam sekejap tali cahaya yang diikat ke tubuh Xiaoyan berubah menjadi pukulan. Adegan ini juga mengejutkan ketiga orang itu. Luo Fei, hati-hati, ucap Luo Sheng berteriak dan pria yang kekuatannya jatuh ke langkah pertama bernama Luo Fei. Sepertinya hubungannya tidak sederhana. Dia sepertinya mirip dan dia seharusnya menjadi saudara dengan darah yang sama. Begitu suara Luo Shengda jatuh dan teriakan sengit terdengar, ketiganya langsung berbalik. Pada saat yang sama ketiga pedang itu memotong lagi dan memotong ke arah Luo Fei. Pedang itu meraung di udara dan bayangan runtuh. Serangan gemuruh seperti itu masih terhindar lagi oleh Xiaoyan. Sialan, pria ini terlalu cepat. Dia ingin menerobos satu persatu. Dia tahu betul bahwa Luo Fei adalah kelemahan kita saat ini. Tidak peduli apa, kita harus satu pikiran dan jangan takut padanya. Ucap suara Luo Sheng terus keluar dan dia jelas mengerti cara Xiaoyan. Mereka bertiga bekerja sama secara diam-diam. Bahkan Luo Fei yang paling lemah pun adalah penghubung utama. Begitu seseorang dikalahkan, pemahaman diam-diam akan terputus. Beraninya kau menyerangku. Mata Luo Shengda sedikit berkerut. Di antara ketiganya kekuatannya adalah yang terkuat, yang merupakan langkah keempat. Jika ingin membunuh maka bunuh yang terkuat terlebih dahulu. Tetapi menurut Luo Shengda ini adalah pilihan yang bodoh. Dan itu tepat baginya untuk mengambil tindakan terhadap Xiaoyan. Bom! Pada saat ini Xiaoyan muncul dan Luo Shengda memutar lengannya. Seketika dia mengangkat tangannya dengan pedang gemuruh memotong Xiaoyan dengan sangat cepat. Pada saat ini cahaya pedang meraung padam. Ketika Xiaoyan mendekat, terlihat penguasa Suan di tangannya. Itu terbungkus oleh kehancuran guntur void dan bertabrakan dengan cahaya pedang dengan keras. Tingkat penciptaan guntur dan api mendominasi. Hancurkan! Ucap Luo Shengda dengan mata yang tajam. Bahkan ketika dia berteriak keras, kekuatan keabadian melonjak di tangannya dan langsung mengembur menjadi guntur dan api yang terjalin dengan cahaya pedang. Dan langsung mendesis ke arah Xiaoyan. Dan film pun berakhir. Terima kasih udah dengerin Mihu dari awal sampai akhir ya. Sampai jumpa. Jumpa.